Makan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yaitu pakan ikan otomatis. Perkenalkan nama saya Fadia Rizky Amanda dengan NIM 93202059. Saya Muhammad Rizal dengan NIM Saya Muhammad Rizal dengan NIM 932022-043. Saya Ahmad Azriel Maulana, NIM 932022-055. Pip. Dan saya Rizky Rizam dengan NIM 9322-035. Saya Muhammad Rafiq dengan NIM 932022-036. Baik, di sini alat yang digunakan yaitu LCD untuk sebagai monitor, kemudian sensor ultrasoniknya. Ini LCD sebagai monitor, dan ini adalah sensor ultrasonik sebagai jarak pakan ikannya. Kemudian di sini ada motoservo sebagai outputnya, dan kemudian di dalam situ ada ESP8266 sebagai mikrokontrolernya, dan RTC-nya yaitu untuk menampilkan jam pakan otomatisnya. Dan kemudian di sini ada sensor turbidity yaitu sebagai kekeruan air dan sensor suhu. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky Rizam. Bukan. Basis data dulu. Share screen. Loh, maksudnya Apa nih? Ngapain nih? di jam. Oke, Di sini saya akan menjelaskan gimana cara kerjanya kok bisa terkirim ke PHP admin. Oke, yang pertama, jadi itu dia dari Bisa dikenya dari sini, dari Visual Studio Code. Jadi di Visual Studio Code itu kita buat website untuk menghubungkan antara Arduino website dan PHP adminnya. Jadi secara tidak langsung Visual Studio Code ini websitenya dibuat perantara menjembatai antara dua tadi. Jadi di sini untuk mengirimnya itu ada di koneksi.php. Jadi di koneksi.php ini kita masukkan server name, username, password, dan nama database kita. Setelah itu data dari Arduino nanti akan dijelaskan oleh teman saya Azril, itu dikirim ke website ini, ke post demo, ke link ini. Jadi nanti dari yang memproses memasukkan ke PHP adminnya itu ada di Visual Studio Code ini. Jadi dia bakal membuat perintah insert into seperti itu. Selanjutnya untuk yang codingan Arduino-nya yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Azril. dari dia aja. Baik, lanjut. Matikan dulu layarmu. Hah? Jam, hidupin jam, bagikan layar jam. Kamu matiin fitur-fiturnya. Ya, izinkan. Baik, selanjutnya akan saya Belum. jelaskan. Nah, baik. Untuk mengirim data, pertama-tama kita perlu setting, yaitu library-nya. Nah, ini untuk mengakses IoT ESP. Nah, selanjutnya apabila sudah setting library, masukkan SSID untuk koneksi WiFi, password, server address, dan server port. Server port ini untuk yang di aplikasi exam-nya. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk yang Telegram.
Nah, kemudian kita setting server. Nah, jadi untuk mengakses datanya, kita akan mengetikkan di website di Chrome http ini server address, kemudian nama filenya postdemo ya database-nya. Nah, ini untuk pembacaan sensor. Kemudian selanjutnya sabar. Nah, ini kita string ini mendefinisikan apa yang mau kita kirim ke servernya, apa database-nya. Nah, ini suhu, jarak, keruhan. Nah, apabila ada kesalahan maka buzzer aktif. Pasti lagi segera. Nah, selanjutnya mengetes tapi muncul batas kuantum voidnya mana sih? void send data itu lagi. Iya, sabar, kita cari dulu. Mana itu? Nah, ini void send datanya. Berisikan HTTP client, kemudian memulai. Nah, ini kita masukkan nilai stringnya ya, string servernya. Ya tadi yang HTTP, terus server address, kemudian database-nya. Nah, ini kontennya mau dikirim apa. Nah, ini post. HTTP ini digunakan untuk mengirim data sensornya. Jadi pembacaan sensor suhu, sensor kekeruhan, sensor jarak, maka hasilnya akan dikirim atau dipost ke database. Nah, apabila berhasil, maka HTTP-nya akan merespon code. Nih, dengan nilai 0. Apabila gagal, maka akan muncul di serial print. Nah, ini HTTP respon code-nya 200. Nah, delay. Untuk pengiriman datanya di delay selama 5 detik. Setiap 5 detik, maka dia akan baru ngirim. Kemudian setelah berhasil mengirim, diakhiri. Nah, ini untuk pembacaan sensor suhu. Sekian yang perlu saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut. Table Muhammad Rizal. Tabelnya yang mana? Dari Rijam. Programnya ini jam yang 1 jam yang lokal pas. Ya itu diam dulu tuh. Bukan. Oke, selanjutnya ini adalah tabel dari PHP MyAdmin. Di sini kita ada 3 tabel entitas, yaitu ada sensor jarak, sensor kekeruhan, dan sensor suhu. Dan di dalam entitas ini ada atribut, yaitu nomor, tanggal, hari, waktu, dan jarak. Dan di sini tuh primary key-nya atau PK-nya itu yaitu nomor. Nah, dan ini tabel dari sini, atribut ini dia akan otomatis terisi dari ketika dijalankan dari alatnya itu sendiri. Nanti data-datanya akan masuk ke dalam sini. Nah, ini data yang terbaru. Dan ini adalah data yang terbaru dari atribut dari entitas ini. Dari pembacaan sensor jarak. Oke, mungkin itu aja. Selebihnya sama seperti sensor jarak, entitas sensor jarak ini, dan suhu juga. Dan ini semua terhubung ke Visual Code dan masuk ke website.
Oke, mungkin sekian yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya teman saya Muhammad Tur Afif. Itu Kan belum ada. pas dia mau ngurus ini bilang, Terakhir, Pip. Terakhir. Tidak ada hasilnya. Iya. Ya, kemudian monitoringnya bisa dilakukan dua cara, yaitu menggunakan web dan juga Telegram. suhu kolam ikan di Nah, di sini jika kita menggunakan Telegram, kita menggunakan bot yang bernama Pakan Ikan IoT. Nah, yang pertama kita Kasih ke kameramu nih. Atas ya. Dekatin aja. Nah. Ya segitu Pip. Cocok. pertama untuk monitoringnya gitu. Sabar. Diamin. Nah, untuk monitoringnya di sini bisa ada fitur yang namanya pembacaan pakan ikan dengan keterangan apabila datanya kurang dari 5 cm berarti kondisi pakan penuh. Apabila kurang dari 15 Nah, apabila kurang dari 15 cm keterangannya kondisi pakan tersisa setengah, dan jika kurang dari 25 cm kondisi pakan habis. Kemudian bisa juga Telegram. memonitoring suhu air kolam. Seperti di sini terangannya apabila kurang dari 25 derajat Celcius yaitu suhu kolam rendah, dan apabila 25 sampai 32 derajat Celcius suhu ideal untuk ikan, dan apabila kurang dari 32 derajat Celcius itu artinya lebih dari 30 derajat Celcius artinya suhu kolam tinggi. Kemudian kekeruhan apabila lebih dari 30% artinya air kolam kotor. Bila 30 sampai 50% kekeruhan yang ideal untuk kolam, dan apabila kurang dari 50% itu artinya air kolam jernih. Sudah kan tadi? Sudah. Terakhir jam website aja jam. Nah, oke, selanjutnya itu data tampilan yang ada di website. 13. Enggak apa-apa. 13 menit. Ya, kasih tadi yang rekam. Nah, zoom. Mana zoom? Nah, ini untuk data tampilan yang ada di websitenya karena belum sepenuhnya selesai. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti mungkin di sini bakal ada tulis untuk ininya, untuk monitoringnya berapa hasilnya. Nah, ini untuk data yang diambil dari PHP MyAdmin dan ditampilkan ke website. Tuh, ini untuk yang sensor suhu. Jadi ini sensor ultrasonic sama table juga, dan untuk sensor turbidity atau kekeruhan. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Untuk nomor, tanggal, waktu, hari, kekeruhan, hasil dari sensor itu semua sama seperti yang ada di localhost PHP MyAdmin-nya. Jadi kayak gitu kurang lebihnya. Apa? Aduh. Dikeluarin lagi, Sir. Apa sudah? Enggak sudah. Tagline mereka enggak lah. Tampilan yang tadi jam. Ini udah dianuinnya tadi dikeluarin. Kasih tampil lagi. Dukuri. Gimana sih? Apa mau kasih lihat ini kan? Ini aja. Ya. ini akan menampilkan alat. Nah, ini Bukan itu, Zril. Yang satunya Zril, yang tadi Rijal. Coba keluarin dulu. Keluar dulu. Nah. Kamu yang tampilkan alat. ya. Mana punya aku ngomong lagi ini. Gak usah ngomong Tanya, tampilan website. Nah, ya ini.
Ini tampilan websitenya untuk monitoring dari sensor suhu, jarak, dan kekeruhan. Ada tanggalnya, waktunya, jamnya, dan harinya. Jadi di situ akan muncul di sini seperti yang muncul di LCD website. ini ada hari, tanggal, bulan, tahunnya, kemudian ini ada jamnya, dan kemudian ada kondisinya, pakannya online atau offline. Oke, baik di sini akan dijalankan. Saya menggunakan Telegram. Ini menggunakan perintah satu untuk perintah pemberian pakan. Nah, yang seperti dijelaskan kondisi pakan kurang 5%, maka kondisi pakan ini terdapat sensor ultrasonic untuk mendeteksi jarak pakannya, kemudian kurang dari 15 cm, maka kondisi pakan bisa setengah, dan kemudian kurang dari 25 cm sama dengan kondisi pakan habis. Nah, baik akan dijalankan. Di sini akan terbaca yaitu nah, di sini ada suhu kolak ideal. Nah, dengan nilai 29,50, maka di sini akan masuk di nomor 2 yaitu 25 sampai 32 derajat yaitu suhu ideal untuk ikan. Kemudian untuk kekeruhannya akan terbaca 61,19%, yaitu akan masuk di nomor 3 yaitu kurang 50%, yaitu air kolam jernih. Selanjutnya akan sensor jaraknya. Kondisi pakannya habis, yaitu termasuk kurang dari 25 cm karena di sini belum ada pakan ikannya. Selanjutnya untuk menggerakkan servonya untuk buka matisnya. Kamu kira sudah bisa gitu kan? Soalnya aku cek api tesnya, api dia sudah sesuai. Harusnya saya juga dong. Anjing ya. Nah, akan gerak untuk membuka atau menutup sesuai penjadwalan ditentukan di Telegram tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini? Ya. Nih.